Bapak maaf masuk. Ternyata ini kelas B ya. Ya Allah. Pak, maaf mikrofonnya Pak. Mikrofon Bapaknya masih di mute. Ya, kita sudah membahas minggu kemarin mengenai hal-hal yang lebih detail mengenai candi, dan pada hari ini ya kita akan melihat sepintas mengenai lanjutan dari arsitektur candi. Oke ya, jadi mohon dikonfirmasi kalau apa yang saya presentasikan sudah terlihat. Bisa terlihat ya di layar kalian ya? Ada Pak. Siap kalau gitu. Oke ya. Nah, kita mau review sedikit materi kemarin. Jadi candi ini, ya istilah candi itu diduga berasal dari kata candika. Ya, jadi candika ini nama dari salah satu perwujudan Dewi Durga. Kalau teman-teman lihat di kanan layar itu ada penggambaran dari seorang dewi dalam mitologi uh, Hindu gitu ya. Ya, dia banyak digambarkan sebagai dewi kematian. Nah, maka itu Candika atau kemudian candi ini biasanya dihubungkan dengan monumen-monumen tempat pendarmaan gitu ya, untuk memuliakan raja atau ratu gitu ya, atau petinggi-petinggi kerajaan yang memiliki pengaruh yang signifikan gitu ya pada saat dia meninggal gitu loh. Jadi ini ada kira-kira ada sangkut pautnya juga, atau mungkin ada kemiripannya gitu ya dengan apa yang kita lihat pada candi atau bangunan religius atau bangunan sejenis gitu ya di kebudayaan yang lain. Jadi misalnya kayak Mesir atau suku Inka begitu ya, itu kan memang dipergunakan untuk menghormati dari petinggi yang kemudian wafat gitu ya. Ntar ini kayaknya ada yang mau gabung. Oke, nampaknya sudah. Nah, mengenai penafsiran yang berkembang di luar negeri gitu ya, terutama di antara mereka-mereka yang merupakan penutur bahasa Inggris dan atau bahasa lainnya gitu. Nah, biasanya digunakan istilah candi ini merujuk pada bangunan peninggalan era Hindu-Buddha itu ya di Nusantara atau di Malaysia juga gitu. Oke ya. Jadi ada Candi Lembah Bujang di Kedah. Nah, ini juga berlaku untuk istilah Wat gitu ya, kayak di Angkor Wat. Ini dikaitkan dengan candi di Kambodia atau di Thailand. Nah, tapi dari sisi ini, dari sudut pandang bahasa Indonesia, istilah candi ini merujuknya pada semua bangunan bersejarah Hindu-Buddha di mana-mana gitu ya, di mana-mana tempat di seluruh dunia. Bukan hanya di Nusantara, tapi juga di uh, belahan lain dari Asia Tenggara seperti di Kambodia, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam gitu ya. Meskipun waktu saya ke tempat-tempat tersebut saya nggak sempat untuk mengunjungi candi-candi di sana gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari um, literatur gitu ya,
candi-candi di tempat-tempat tersebut juga memiliki pengaruh yang signifikan gitu ya. Ada juga di Sri Lanka, di India, di Nepal. Dulu sempat pengen ke Nepal tapi belum kesampaian sampai hari ini. Nah, Angkor Wat di Kambodia juga indah sekali ya. Nah, istilah candi terdengar di sini mirip dengan istilah chedi dalam bahasa Thailand gitu ya, yang berarti stupa. Nah ini memang ada satu dugaan bahwa bahasa-bahasa yang digunakan di Asia Tenggara itu memang suatu saat di masa lalu itu pernah merupakan satu kesatuan bahasa gitu ya. Seperti misalnya juga bahasa Melayu yang dipergunakan oleh teman-teman di Malaysia itu banyak juga kesamaannya dengan bahasa Indonesia gitu ya. Meskipun juga perbedaannya lebih banyak gitu. Kalau saya berbicara dengan orang Malaysia, saya prefer menggunakan bahasa Inggris gitu, karena bahasa Inggris kita dengan bahasa Inggris mereka sama gitu. Sementara bahasa Melayunya kadang-kadang ada slang gitu ya, sering terjadi salah pengertian gitu. Dan tapi mainly dalam pengertian yang jenaka gitu ya. Oke. Nah, di Indonesia candi itu bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan gitu ya. Yang paling banyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kita nanti akan lihat ya kenapa bisa hanya di pulau-pulau tersebut gitu. Jadi di tempat-tempat lain tidak terdapat candi dalam jumlah yang signifikan. Bahkan di Kalimantan yang terlihat berpengaruh itu cuman 2 candi aja. Ini mungkin nanti ada kaitannya dengan bagaimana persebaran dari nenek moyang kita gitu ya ketika mereka datang ke tanah air, atau juga nanti mungkin bisa dihubungkan dengan sebaran Hindu dan Buddha kebudayaannya ya di tanah air gitu. Kebanyakan orang Indonesia ya mengetahui candi-candi yang paling berpengaruh, yang paling masyhur itu adalah kayak misalkan Borobudur, Prambanan, Mendut gitu ya, banyak kan di Jawa Tengah. Kalau teman-teman lihat di foto di samping kanan gitu ya, itu ada Candi Tebing Tegalinggah di Bali, dan yang terkenal sekali adalah Gunung Kawi ya yang di kanan bawah itu. Gunung Kawi ini di modelnya itu adalah satu gunung yang kemudian dikerok gitu ya, dipahat seperti yang teman-teman lihat di foto, dan ini ya menjadi satu hal yang biasa juga gitu ya. Kalau zaman sekarang kita lihat yang seperti ini kan diterapkan juga ketika kalian lihat Pantai Pandawa gitu ya. Nah, di kiri kanan tebingnya itu kan ada pahatan seperti ini. Nah, modelnya seperti itu. Cuman kalau Pandawa kan baru. Ini teknik yang dipergunakan di abad-abad sebelum 1000 Masehi sepertinya. Nah, pada suatu era dalam sejarah Indonesia, yaitu dalam kurun abad ke-8 hingga ke-10, ini merupakan masa yang paling produktif di dalam pembangunan candi. Ya, jadi pada 200 tahun tersebut itu pembangunan candi terjadi itu paling banyak gitu. Pada kurun Kerajaan Medang Mataram ini candi-candi besar dan kecil ya memenuhi dataran Kedu dan dataran Kewu di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ya, ini memperlihatkan satu hal gitu ya, bahwa peradaban di daerah tersebut gitu ya, di Jawa Tengah dan di sekitaran Yogyakarta itu ya, Yogyakarta sebenarnya Jawa bagian tengah juga kan, itu adalah peradaban yang pada saat itu sangat-sangat makmur gitu ya, sangat-sangat makmur dan sangat ya tinggi gitu ya peradabannya. Ini kalau kita mau bandingkan dengan apa yang terjadi di Eropa pada hari-hari itu, Eropa itu Dark Ages kan, pada abad ke-8 hingga ke-10 itu. Eropa kan baru bangkit di abad ke-11 ya dengan kebudayaan dan arsitektur Romanesk. Tapi Eropa itu
pada saat yang bersamaan dia sebenarnya tertinggal dengan Jawa. Jawa pada tahun-tahun tersebut bisa bikin Borobudur gitu kan. Sementara sementara di Eropa belum setinggi itu. Nah, jadi kita bisa lihat ya pada saat itu hegemoni kekuasaan itu adanya di Jawa Tengah. Nanti baru sekitar abad ke mungkin 12 gitu ya. Nah, ini mulai bergeser ke Jawa Timur gitu. 11-12 itu mulai bergeser ke Jawa Timur. Nanti kita akan lihat pergerakan. Tapi rasanya minggu kemarin kita sudah lihat ya timeline-nya dari perkembangan candi ini. Oke, jadi beberapa candi yang bercorak Hindu di Indonesia tuh bisa disebutkan Candi Prambanan gitu ya, Candi Jago, Candi Gedong Songo, Candi Dieng, Penataran, banyak banget ya, Candi Angin, Candi Selogrio, Candi Pringapus, dan beberapa candi lagi. Nah, Candi Prambanan di Jawa Tengah, ya kalau itu terkenal banget kan, sampai-sampai Yani juga konser di situ. Nah, Candi Prambanan di Jawa Tengah ini adalah salah satu candi Hindu Siwa yang dikategorikan sebagai candi yang paling indah gitu ya. Dan pada hari-hari ini tengah dipersiapkan oleh Departemen Pariwisata gitu ya untuk menjadi salah satu tujuan wisata religius Hindu yang utama di dunia. Candi ini didirikan pada abad 9 Masehi pada masa kerajaan Mataram kuno. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah peta penyebaran dari candi Hindu dan candi Buddha di Indonesia gitu ya. Kalau teman-teman lihat paling padat itu adanya di Pulau Jawa ya. Paling padat ada di Pulau Jawa, sementara di tempat lain sepertinya dia tidak terlalu terlihat gitu ya. Ini di Pulau Jawa kita bisa lihat ada banyak banget nih kan yang dotnya hitam itu adalah merupakan candi Hindu ya. Sementara yang dotnya merah itu candi Buddha seperti Borobudur, kemudian Kalasan ya, lalu Candi Sewu itu adalah yang masuk di Candi Buddha, sementara yang Candi Hindu adalah yang cukup banyak itu yang dotnya hitam gitu ya. Gedong Songo, Candi Sukuh, Candi Rimbi, ya. Nah, nanti kita akan lihat juga kenapa bisa seperti itu sebarannya gitu ya. Dan coba teman-teman perhatikan bahwa di Kalimantan itu termasuk yang sedikit sekali candinya. Hanya ada Candi Laras, itu pun hanya sebagian ruinsnya aja yang masih bertahan ya. Kalau teman-teman lihat di foto kanan atas dan kemudian bandingkan dengan candi apa yang dengan di peta itu ya, ini yang terlihat di Kalimantan ya, Candi Agung dan Candi Laras. Nah, yang dari sini ya, terlihat bahwa ada ketimpangan sebenarnya di dalam sebaran candi di Indonesia ini, bahwa di Kalimantan ya cukup sedikit, bahkan di Sulawesi nggak terlihat gitu ya. Paling timur itu di Bali. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ada memang pengaruh dari sebaran Hindu dan Buddha juga di tanah air gitu ya. Jadi memang Jawa itu adalah center point-nya dari kebudayaan Hindu dan Buddha di Jawa di Nusantara gitu ya. Sementara di Sumatera ya kita bisa lihat ada Muara Takus, Muara Jambi ya yang cukup dikenal, tapi memang tidak banyak. Nah, jadi di situ terlihat bahwa memang dalam masa-masa tersebut ya kebudayaan yang kebudayaan candi terutama gitu ya berkembang cukup pesat di Pulau Jawa, meninggalkan pulau-pulau yang lainnya gitu. Ya nanti kita akan kembali lagi ke sini, kita lanjutkan dulu sebentar gitu ya. Nah, kebanyakan candi-candi yang ditemukan di Indonesia itu tidak diketahui nama aslinya. Ini menarik banget teman-temannya. Jadi candi-candi itu rupanya lebih banyak dikenal
dengan nama kampung, desa atau atau daerah gitu ya, di mana candi-candi tersebut ditemukan. Nah, ini kan fenomenanya menarik gitu ya, bahwa tempat religius atau tempat ibadah itu memang seringnya dikenal dengan tempat lokasi ya, lokasi tempat di mana dia dibuat gitu. Ini berlaku juga sampai ke masa modern gitu ya. Kalau teman-teman misalnya kayak kalau di dekat rumah saya sini ya, di belakang rumah situ ada Masjid Baitur Rahman gitu ya. Tapi nggak ada orang yang ingat kalau itu namanya Masjid Baitur Rahman. Orang lebih ingat Masjid Batu Indah gitu, karena memang di sini tempatnya namanya Batu Indah. Nah, tapi yang dalam konteks candi ini biasanya kesepakatan gitu di dunia arkeologi ya. Jadi menamai candi itu lebih kepada nama desa atau nama kampung tempat ditemukannya candi tersebut. Ya, kalau teman-teman lihat juga. Nah, candi-candi yang sudah diketahui masyarakat sejak dulu ya sering disertai dengan legenda-legenda tertentu yang juga terkait di dalamnya gitu ya. Terus kemudian ada lagi referensinya dari prasasti. Kadang-kadang prasasti juga dirujuk untuk menemukan nama candinya itu gitu ya. Tapi tidak pernah ada jarang gitu ya, bahwa kemudian di candinya itu tercetak nama bahwa ini namanya Borobudur. Enggak ada. Di Borobudur nggak ada tulisan Candi Borobudur gitu ya. Nggak seperti itu ya. Setelah dinamai Borobudur ada gitu ya, tapi mungkin itu pelang yang dibuat di zaman modern gitu. Ya, ini mengakibatkan nama candi bisa jadi bermacam-macam gitu. Misalnya Candi Prambanan, Candi Roro Jonggrang gitu ya, dan Candi Siwagra itu merujuk pada satu kompleks candi yang sama gitu loh. Ya, Prambanan ini mungkin mengacu pada daerahnya, Roro Jonggrang itu pada legendnya yang berada di balik itu, gitu ya. Nah, atau mungkin yang lain-lainnya. Jadi pada akhirnya hal menarik adalah candi itu bisa dikenal dengan bermacam-macam nama gitu. Oke ya, kita lihat di sini gitu ya. Nah, ini nama-nama candi yang penting. Ada candi Nah, Borobudur gitu ya, misalnya kita ambil contoh di sini candi Borobudur di kiri atas itu yang ada fotonya gitu ya. Itu desanya memang namanya Desa Borobudur atau Desa Bumi Segoro gitu. Sedangkan berdasarkan prasasti yang ditemukan kemudian gitu ya, prasasti Tri Tepusan, nama dari candi itu disebutkan sebagai Bumi Sambara Budara. Ya, memang pelafalannya aja udah susah gitu ya, karena kita memang tidak berada di masa itu. Oke ya, jadi itu Borobudur. Dia ada nama aslinya gitu ya. Terus kemudian ada nama dusun tempat ditemukannya. Nama dusunnya yang lebih populer jadinya, jadi udah jadi Borobudur gitu ya. Nama lainnya adalah Jinalaya. Jadi berdasarkan prasasti Karangtengah gitu ya, atau Budur. Berdasarkan ini yang lebih signifikan pengaruhnya, karena dia berdasarkan Kitab Negara Kartagama, gitu ya. Terus kemudian ada juga Candi Mendut di bawahnya Borobudur, ya. Candi Mendut itu desanya yang namanya Mendut, sementara menurut prasasti Karangtengah, ya, candi ini menurut prasasti tersebut namanya Venuvana, ya. Dalam bahasa Sanskrit itu adalah hutan bambu. Ya, mungkin di situ memang tadinya adalah hutan bambu gitu kan. Ada lagi Candi Prambanan gitu ya. Candi Prambanan ini memang desanya namanya Prambanan. Tapi menurut prasasti yang ditemukan dia namanya Sivagra, atau dalam bahasa Sanskritnya berarti rumah dari Dewa Siwa gitu ya. Nah, terus kemudian ada nama lain lagi berdasarkan legenda yang tadi itu ya, jadi Roro Jonggrang sebutnya. Roro Jonggrang ini yang di kanan bawah ini, ya, jadi teman-teman bisa
lihat ada sosoknya yang kemudian digambarkan di candi tersebut, lalu kemudian dia diacu, lalu legenda tersebut menjadi nama candinya. Apa ya yang bisa kita lihat dari hal-hal seperti ini ya adalah bagaimana dinamisnya masyarakat pada hari-hari itu, gitu ya. Jadi dia bukan merupakan masyarakat yang statik gitu ya, tapi dia punya satu budaya, baik itu budaya tutur maupun budaya tulis yang sudah cukup maju sehingga kemudian banyak bisa melahirkan bahkan dari nama-nama candi ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang gitu kan. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa budayanya maju, masyarakatnya makmur, kaya gitu ya, bisa membangun artefak seperti ini. Ya, dari sisi arsitekturnya aja kita bisa menyimpulkan masyarakatnya sudah mencapai taraf yang demikian gitu ya. Sementara itu kalau kalian bandingkan di Eropa pada tahun-tahun yang sama gitu ya, Dark Ages itu masih kaum barbarian masih berkeliaran gitu ya, naik kuda keliling-keliling dan melakukan gangguan-gangguan keamanan, bahkan sampai sekelas Romawi gitu ya bisa runtuh. Di bawah itu ada Candi Kalasan gitu ya. Ini memang daerahnya yang namanya Kalasan, tapi bahasanya nama aslinya dalam bahasa Sanskrit gitu ya bisa dilihat ya, Tara Bhavanam atau Buana Tara berdasarkan prasasti Kalasan. Karena dia dipersembahkan untuk Dewi Tara juga ya. Terus kemudian, nah ini yang menarik nih. Yang paling bawah ya, coba teman-teman lihat itu ada Candi Jabung. Candi Jabung ini adalah candi yang adanya di Python. Ini candi yang dibuatnya tahun 1354, diresmikannya tahun 1354. Untuk menghormati wafatnya seorang petinggi kerajaan di Majapahit gitu ya. Namanya nggak jelas, namanya disebutnya Bre Gundul gitu. Jangan-jangan memang orangnya memang gundul. Zaman dulu kan suka kayak gitu ya. Nah, tahun 1359, jadi 4 tahun setelah diresmikan, ya, Candi Jabung ini dia dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk. Artinya apa? Artinya mestinya candi ini punya satu posisi yang strategis kan di kerajaan Majapahit. Kita tahu bahwa Raja Majapahit yang paling terkenal dan paling termasyhur itu adalah Hayam Wuruk. Di samping dibantu pada saat itu oleh patihnya yaitu Gajah Mada gitu ya, terkenal sekali. Nah, sampai beliau bisa datang ke candi ini, tentunya candi ini punya pengaruh yang cukup signifikan di dalam kebudayaan Majapahit pada hari-hari tersebut. Yang menarik adalah kalau teman-teman bandingkan foto-foto dari 4 candi di atas itu ya, yang ada fotonya itu, lalu kemudian bandingkan dengan Candi Jabung di bawah. Apa yang membedakan? Ya, saya yakin teman-teman akan bisa melihat materialsnya ya. Memang fotonya agak kecil juga, tapi mesti kelihatan gitu. Kasat mata banget ya. Yang di atas itu adalah kebanyakan dengan batu andesit gitu ya, sementara yang di bawah ini adalah dengan bata merah. Nah, kelihatan apa teman-teman? Kelihatan bahwa Majapahit gitu ya, Majapahit ini bukan hanya makmur gitu ya, bukan hanya makmur seperti yang tadi digariskan gitu ya, seperti yang terjadi di abad 8 sampai abad 10 itu, dikatakan kan candi-candi Jawa Tengah itu dibuat oleh peradaban yang makmur dan cukup tinggi gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dengan adanya bata merah itu artinya apa? Artinya masyarakatnya sudah merupakan masyarakat industri juga. Jadi sudah maju dan sudah mengindustri pula, karena bata itu kan dibuat, bukan kemudian ditemukan dalam bentuk tertentu lalu kemudian panggil perajin untuk membentuknya dia, bukan kan? Bata ini adalah dibuat, berarti ada industrinya, ada industri yang membuat satu satu produk bata ini, lalu kemudian karena memang jumlahnya cukup signifikan, lalu kemudian dipergunakan untuk membangun candi-candi di Jawa Timur. Minggu kemarin kan kita sudah bahas ya bagaimana
perbedaan antara candi-candi Jawa Tengah dengan candi-candi Jawa Timur. Candi-candi Jawa Timur lebih kepada penggunaan batu yang dicetak, dalam hal ini bata gitu kan, dan ini kemudian berkembang ke Bali juga ketika peradaban Hindu selesai di Jawa setelah diambil alih oleh kerajaan Demak gitu ya, dan kemudian Jawa mengadopsi peradaban Islam sampai dengan abad ke-20 ya, sementara kemudian peradaban Hindunya pindah ke Bali. Nah, itulah sebabnya Candi Jabung ini kalau teman-teman lihat ini mirip nanti dengan pura-pura di Bali yang dikembangkan setelah era Raja Waturenggong dan Dang Hyang Nirarte yang dari Majapahit kemudian eksodus ke Pulau Bali gitu ya. Jadi ada kemiripan-kemiripannya. Saya tadi udah ngajakin keluarga saya kalau nanti kita mudik ke Bali, kita ayo kita sambangi ini Candi Jabung ini. Dan ternyata memang dia kayaknya tidak terlalu jauh dari dari jalan utama gitu ya. Ini adanya di Paiton. Berarti mestinya tadi saya udah cek dia ada di dekat pembangkit listrik besar di Paiton itu ya. Kalau dari Bandung sebelah kanan jalan, kalau dari Bali mestinya di bagian kiri dan setelah Paiton gitu ya. Kalau dari sini sebelum Paiton ada di kanan jalan. Nah itulah nanti kalau saya udah ke sana saya cerita sama kalian ya. Ya masih banyak sekali kan candi di Jawa ini yang kita belum kunjungi gitu ya. Oke. Nah, ya kita sekarang lihat berdasarkan latar belakang keagamaannya, candi itu bisa dibedakan menjadi beberapa, gitu ya. Yang pertama adalah candi Hindu, kemudian candi Buddha, ya. Nah, candi Hindu dan candi Buddha ini mewakili budaya Hindu dan budaya Buddha. Tapi ada juga budaya yang sinkretik, gitu ya, yang kemudian menggabung-gabungkan antara kedua budaya tadi juga dengan kepercayaan locals, gitu ya. Nah, ini biasanya disebut dengan Candi Siwa Buddha. Nah, Siwa Buddha ini dikembangkan di Bali dari tahun seribuan gitu ya, 1000 atau 1100 gitu ya. Jadi abad ke-11 atau abad ke-12 gitu. Ketika Empu Kuturan dari Jawa Timur pergi ke Bali dan kemudian menyatukan berbagai kepercayaan di situ gitu ya. Salah satunya Hindu yang asli dari India, kemudian beberapa praksis kebudayaan lokal gitu ya, kemudian disatukan, distrukturkan, kemudian dilabeli sebagai Siwa Buddha gitu. Nah, mungkin ini ada pengaruhnya karena Empu Kuturan itu kan asalnya dari Jawa gitu ya. Jadi nanti mungkin ketika kita melihat artefaks yang di Bali pada saat yang hampir bersamaan gitu, mungkin pasti ada kemiripannya gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah candi yang tidak ada kaitannya dengan ketiga budaya tadi itu gitu ya. Jadi disebutnya sebagai candi religius gitu ya. Kalau candi Hindu kan kita bisa lihat Candi Prambanan gitu ya, yang paling terkenal, kemudian Candi Gebang, kelompok-kelompok candi di Dieng yang berada di dataran tinggi Dieng gitu ya, yang sampai sekarang masih ada dan masih menjadi living culture juga itu. Candi Gedong Songo, Panataran, Cangkuang gitu. Sementara Candi Buddha ya untuk permuliaan Buddha atau ritual kebudayaan Buddha gitu ya. Misalnya Candi Borobudur aja, kemudian Candi Sewu, Kalasan, Candi Sari, Plaosan, Banyunibo, kemudian Candi Sumberawan, Candi Jabung, ya Muaro Jambi, Muaro Takus gitu ya, dan kemudian beberapa lagi. Nah, Candi Siwa Buddha termasuk tidak terlalu banyak gitu ya. Salah satu contohnya adalah yang kalian bisa perhatikan di bagian kanan foto ya, ini Candi Jawi. Nah, candi non-religius atau candi sekuler atau candi yang tidak terlalu jelas tujuan keagamaannya gitu ya, itu ada juga, seperti misalnya Candi Ratu Boko, Candi Angin, Candi Tikus gitu ya. Nah, itu adalah candi yang tidak
atau belum terlalu jelas ditemukan purpose-nya gitu ya di sisi religiusitasnya. Oleh sebab itu disebutnya sebagai candi yang non-religious. Nah, dari ukuran ya, sekarang kita bisa lihat dari ukuran atau dari kerumitan, dari luasnya pengaruh gitu ya, dan siapa yang mewadahi itu, kemegahannya gitu ya. Nah, ini kita bisa membagi lagi candi yang sudah kita kenal ini atas beberapa hierarki gitu ya. Ini tingkatan berarti. Nah, candi yang biasanya berada di tingkatan di atas, dia biasanya megah banget gitu ya, seperti Borobudur gitu ya, Prambanan, hingga candi-candi yang sangat sederhana dan mungkin hanya satu satu bangunan kecil aja gitu. Ya, nah kita bisa lihat, nah candi kerajaan misalnya itu candi yang digunakan oleh biasanya candi yang menasional gitu, dalam arti dia dipergunakan dan merupakan satu living space bagi seluruh warga negara gitu ya, seluruh warga kerajaan. Dan ini biasanya dipergunakan untuk menggelar upacara-upacara keagamaan yang penting bagi kerajaan. Nah, candi kerajaan biasanya dibangunnya dengan material kelas 1 gitu ya. Oleh sebab itu dia tidak gampang hancur. Dibangunnya mewah, besar, luas gitu. Contoh-contohnya bisa kalian lihat Candi Borobudur gitu ya. Candi Prambanan, Candi Sewu, dan di kanan atas itu kalau teman-teman lihat itu adalah candi yang termasuk cukup rumit gitu ya, meskipun tidak selevel dengan Candi Prambanan. Ini Candi Panataran gitu. Yang kedua bisa disebutkan Candi Watak, ya, Candi Wanua ya, candi yang digunakan oleh masyarakat dari satu daerah tertentu gitu ya, di dalam satu kerajaan gitu. Jadi dia tidak berlaku nasional, tapi dia merupakan candi yang regional gitu. Candi ini biasanya lebih kecil gitu ya. Seringnya hanya bangunan tunggal, dia tidak berkelompok. Kalau teman-teman belajar tentang candi di kuliah minggu kemarin gitu ya, kita akan lihat bahwa candi itu banyak yang membangun hierarkinya dengan cara membuat satu serial pengalaman di dalam satu koridor gitu ya. Jadi ketika kita berjalan ketemu dengan satu blok candi, lalu ketemu satu blok lagi, lalu ketemu dengan beberapa spot yang kemudian mengajarkan kita pada satu ritual tertentu gitu ya. Nah, kalau Candi Watak itu biasanya tidak bisa seperti itu karena dia hanya candi yang kecil saja, tapi dia cukup punya pengaruh karena apa? Karena ya pengalaman meruangnya itu merupakan pengalaman dari warga lokal gitu. Jadi orang tidak datang ke situ khusus. Ini adalah untuk warga lokal di satu daerah tertentu gitu ya. Nah, candi-candi seperti ini biasanya bisa kita temui dari candi yang dari masa Majapahit gitu ya. Kalau teman-teman lihat candi-candi Majapahit itu detail bagus tapi kecil-kecil gitu ya. Banyak yang kecil-kecil gitu. Candi Sanggrahan di Tulungagung, Candi Gebang di Jogja, dan kalau teman-teman lihat di foto kanan tengah ya, itu ada Candi Pringapus. Ya, jadi hanya kecil saja, tapi dia cukup berarti bagi komunitas sekitar situ karena apa? Karena dia memang merupakan bangunan atau lingkungan religius yang ada di daerah situ. Ini konsepnya kemudian jadi mirip dengan yang di Bali gitu ya. Kalau di Bali kan setiap desa memiliki pura atau tempat religiusnya sendiri gitu ya, yang disebut dengan Kahyangan Tiga gitu. Kayaknya kita juga sudah bahas itu di pertemuan kemarin gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang menarik. Jadi candi itu tidak selalu harus komunitas atau harus levelnya negeri gitu ya. Tapi ada candi pribadi. Ya. Yang di kanan bawah itu adalah potret dari Candi Rimbi gitu ya. Itu termasuk candi pribadi. Ini candi-candi yang digunakan untuk mendarmakan seorang tokoh gitu ya. Dapat dikatakan memiliki fungsi yang mirip dengan makam gitu. Nah, contoh-contohnya adalah Candi Kidal, kemudian Candi Jajagu, ya, kemudian Candi Rimbi. Candi Rimbi ini adalah candi yang dipergunakan untuk menghormati dari
eh, Raja Majapahit yang sebelum Hayam Wuruk. Kalau nggak salah itu raja ketiga gitu ya, ratu sebenarnya. Atau saya agak lupa, itu ketiga atau keempat? Ketiga kayaknya. Ya, Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Ingat banget namanya, karena namanya cakep, bagus. Oke ya, jadi Ratu Tribuana Tunggadewi itu dibuatkan candi pribadi seperti yang ya, teman-teman lihat di foto kanan bawah itu ya. Dan yang candi ini ya kecil saja gitu dan lingkungannya tidak besar ya. Jadi memang merupakan candi yang sifatnya private gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini fungsi-fungsi yang lain dari candi gitu ya. Yang pertama ada candi pemujaan. Candi Hindu yang paling umum dibangun untuk memuja dewa atau dewi atau bodhisattva tertentu gitu ya. Contohnya misalnya Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Ijo gitu ya. Biasanya untuk persembahan bagi Dewa Siwa, Candi Kalasan, ya yang tadi sudah kita bahas ya untuk memuliakan Dewi Tara. Lalu kemudian ada yang disebut dengan Candi Stupa. Ini didirikan sebagai lambang Buddha, jadi biasanya adalah Candi Buddha gitu untuk menyimpan relik Buddhis atau sarana ziarah agama Buddha lainnya. Ya, secara tradisional stupa digunakan untuk menyimpan relikwi Buddhis seperti abu jenazah, kerangka, bahkan potongan kuku, rambut gitu ya, atau yang dipercaya milik dari Sang Buddha Gautama gitu. Atau mungkin juga ini berasal dari untuk menghormati gitu ya seorang atau ya biksu Buddha terkemuka atau keluarga kerajaan yang menganut agama Buddha gitu. Oke, contoh-contohnya misalnya kayak ya itu Candi Borobudur gitu ya, Sumber Awan, Candi Muara Takus, dan kemudian yang ketiga ada Candi Pedarmaan. Ini sama dengan kategorinya yang tadi candi pribadi gitu ya, candi untuk memuliakan arwah atau roh dari raja atau leluhur atau tokoh penting yang sudah wafat mendahului komunitasnya. Jadi candi ini berfungsi sebagai candi pemujaan juga karena roh yang telah meninggal tadi ya dianggap bersatu dengan semesta gitu. Nah, oleh sebab itu kemudian dihormati dibuat candi untuk melakukan penyembahan ini. Ini contohnya adalah Candi Belahan tempat Raja Erlangga gitu ya. Arca Perbududannya adalah sebagai Wisnu yang menunggang Garuda atau Candi Simping di Blitar. Ini tempat Raden Wijaya ya, raja pertama dari Majapahit tahun 1200-an. Yang keempat ada yang bisa berfungsi sebagai candi pertapaan, ya dia didirikan di lereng gunung tempat-tempat bertapa. Ini contohnya adalah yang minggu kemarin kita bahas gitu ya mengenai kelompok-kelompok candi Dieng gitu. Dan kalau nggak salah ada kawan di sini yang kemudian bertanya gitu ya kemarin. Candi Gedong Songo, Candi Liangan, ya ini juga merupakan candi-candi yang diperuntukkan untuk pemujaan, pertapaan, ya. Oke, kemudian ada Candi Wihara, tempat para biksu dan pendeta atau tinggal untuk bersemedi gitu ya. Fungsinya sebagai asrama gitu ya, seperti Shaolin Temple gitu pada masanya gitu. Contohnya Candi Sari dan Plaosan. Lalu kemudian ada Candi Gerbang. Ini biasanya dalam bentuk yang lebih simpel banyak ditemukan di Bali gitu ya. Tapi ini didirikan sebagai gapura atau pintu masuk. Misalnya candi-candi di Kompleks Ratu Boko gitu ya. Nah, itu juga termasuk gerbang. Jadi memang dibuatnya untuk sebagai shifter dari satu lingkungan di luar atau masuk ke lingkungan yang berada lebih ke layer yang di dalam. Kemudian candi yang terakhir berfungsi sebagai candi petirtaan. Tirta itu air suci gitu ya dalam agama Hindu. Nah, didirikan di dekat sumber air biasanya atau di kolam ya, fungsinya sebagai permandian. Jadi seperti di petirtaan Belahan atau Candi Tikus ya. Nah, ini mungkin yang
yang terakhir mengenai siapa yang menyiapkan candi-candi tersebut gitu ya. Kalau Candi Borobudur kita masih ingat ya, arsiteknya adalah Gunadarma. Ya, dibangun di sekitar tahun 800-an gitu. Tapi tidak banyak yang kemudian kita tahu mengenai arsitek dari candi-candi yang lain gitu ya. Selain bahwa dia itu dikerjakan oleh yang disebut Silpin, ya, yaitu seniman yang membuat candi. Mirip-mirip dengan kalau di Bali sekarang kita kenal ada Undagi gitu ya. Undagi yang kemudian menyiapkan desain dari bangunan-bangunan religius gitu. Nah, ya ada kitab-kitab vastusastra dan silpa sastra yang kemudian menjadi pedoman dari pembuatan candi-candi ini. Tapi mainly rancangannya dikerjakan oleh Silpin ini gitu ya. Oke. Nah, saya pikir demikian yang bisa disampaikan gitu ya. Nah, kita stop di sini dulu sambil teman-teman di sini mempersiapkan, mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan gitu ya. Tapi sebelum itu kita coba saksikan dulu, ada hal yang menarik ya, supaya rame aja. Kita saksikan dulu yang satu ini. Ini tayangan mengenai Borobudur ya, ada hal menarik di belakangnya yang disiapkan oleh salah satu stasiun TV terkenal kita. Candi Borobudur merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah terkenal sampai ke seluruh dunia. Bangunan ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO. Bentuk yang megah dan detail arsitekturnya yang unik membuat semua orang ingin mengunjungi Borobudur dan penasaran dengan ceritanya. Borobudur mencuri perhatian dunia sejak H.C. Cornelius menemukan lokasinya atas perintah Thomas Stamford Raffles tahun 1814. Pekerjaan menggali lokasi yang diduga monumen besar kemudian dilanjutkan oleh Hartman, salah satu pejabat pemerintah Belanda. Sejak saat itu, para arkeolog berlomba-lomba mencari tahu asal-usul candi Buddha terbesar di dunia ini. Banyak sekali misteri yang belum terkuak tentang Borobudur. Apa sebenarnya nama asli Borobudur? Tidak ada prasasti atau buku yang menjelaskan dengan pasti tentang pembangunan Borobudur. Ada yang mengatakan nama itu dari Sambara Budara, memiliki arti gunung yang lerengnya terletak teras-teras. Ada juga yang mengatakan Borobudur berasal dari ucapan para Buddha yang mengalami pergeseran. Satu-satunya tulisan yang menyebutkan Borobudur pertama kali adalah Thomas Stamford Raffles dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pulau Jawa. Para ahli sejarah memperkirakan Raffles menyebut Borobudur dari kata Bore dan Budur. Bore adalah sebuah desa yang terletak di dekat lokasi Borobudur ditemukan, sedangkan Budur artinya purba. Borobudur diperkirakan dibangun pada tahun 750 Masehi oleh Kerajaan Shailendra yang pada waktu itu menganut agama Buddha. Pembangunan ini sangat misterius karena manusia pada abad ke-7 belum mengenal perhitungan arsitektur yang tinggi. Tetapi Borobudur dibangun dengan perhitungan yang canggih. Hingga kini, tidak satu pun yang bisa menjelaskan bagaimana cara pembangunan Candi Borobudur ini. Sudah banyak ilmuwan dari seluruh penjuru dunia yang datang, namun tidak satu pun yang berhasil mengungkapkan misteri pembangunan Borobudur. Salah satu pertanyaan yang membuat para peneliti penasaran adalah,
dari mana asal batu-batu besar yang ada di Candi Borobudur dan bagaimana menyusunnya dengan presisi dan arsitektur yang sangat rapi. Ada yang memperkirakan batu itu berasal dari Gunung Merapi. Namun bagaimana membawanya dari Merapi menuju lokasi candi, mengingat lokasinya berada di atas bukit. Candi Borobudur memiliki 72 stupa yang berbentuk lonceng ajaib. Stupa terbesar terletak di puncak candi, sementara yang lain mengelilingi stupa hingga ke bawah. Ketika ilmuwan menggambar denah Candi Borobudur, mereka menemukan pola-pola aneh yang mengarah pada fungsi Borobudur sebagai jam matahari. Jarum jamnya berupa bayangan stupa terbesar yang jatuh tepat di stupa lantai bawah. Namun belum diketahui secara pasti bagaimana pembagian waktu yang dilakukan dengan menggunakan Candi Borobudur. Ada yang mengatakan jam pada Borobudur ini menunjukkan tanda kapan masa bercocok tanam atau masa panen. Masih dalam rangkaian arsitektur Candi Borobudur, jika diamati secara matematik, ada misteri menarik yang mengarah pada angka 1. Beberapa bilangan yang ada pada candi, jika dijumlahkan, angkanya akan selalu menghasilkan angka 1. Bagaimana ceritanya? Sebelum membahas tentang misteri angka 1, perlu diketahui terlebih dahulu tentang tingkatan ranah spiritual Buddha yang ada di Candi Borobudur. Tingkatan yang pertama adalah Kama Dhatu, yaitu dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu rendah. Bagian ini sebagian besar tertutup oleh tumpukan batu yang diduga dibuat untuk memperkuat konstruksi candi. Tingkatan kedua adalah Rupa Dhatu, yaitu dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Area tersebut adalah 4 undak teras yang membentuk lorong keliling yang ada pada dindingnya, dihiasi galeri relief. Lantainya berbentuk persegi. Pada 4 lorong itu ada 1.400 gambar relief. Panjang relief seluruhnya 2,5 km dengan 1.212 panel dekoratif. Tingkatan ketiga adalah Arupa Dhatu, merupakan tingkatan tertinggi yang melambangkan ketiadaan wujud yang sempurna. Pada area ini, denah lantai berbentuk lingkaran yang melambangkan manusia sudah bebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana. Pertama, Candi Borobudur memiliki 10 tingkatan. Jika dijumlahkan, hasilnya menjadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Angka 1 lainnya muncul pada area Arupa Dhatu. Area ini adalah area 4 tingkat paling atas candi. Pada tingkat pertama terdapat 1 candi, tingkat kedua terdapat 16 candi, tingkat ketiga terdapat 24 candi, tingkat keempat terdapat 32 candi. Jumlah candi pada area Arupa Dhatu ada 73 buah. Angka 73 bila dijumlahkan yaitu 7 dan 3, hasilnya adalah 10. Dan jika dijumlahkan lagi, 1 dan 0 hasilnya 1. Angka 1 yang terakhir muncul pada jumlah keseluruhan patung pada Candi Borobudur. Ada 505 buah patung di sana. Bila angkanya dijumlahkan, hasil yang muncul juga angka 1. Misteri tentang adanya Danau Purba muncul ketika Watch Nieuwenkamp, seorang seniman Belanda, mengajukan sebuah teori bahwa dulunya dataran Kedu, tempat Borobudur berdiri, merupakan sebuah danau. Jika dilihat dari atas, Borobudur melambangkan sebuah bunga teratai. Teratai biasanya tumbuh di atas air. Postur Buddha yang ada di puncak Borobudur melambangkan sutra teratai yang kebanyakan ditemui dalam naskah agama Buddha. Teori ini menimbulkan pertentangan yang cukup pelik. Para arkeolog menemukan bukti-bukti arkeologi yang membuktikan bahwa kawasan sekitar Borobudur pada masa pembangunan candi adalah dataran kering, bukan dasar danau purba. Sementara pakar geologi malah mendukung pandangan seniman Belanda ini. Mereka menemukan endapan sedimen lumpur di dekat candi. Penelitian ini dilakukan tahun 2000 dan mendukung keberadaan danau purba di sekitar Borobudur. Bukti tersebut menunjukkan bahwa dasar bukit dekat Borobudur pernah kembali terendam air dan menjadi tepian danau sekitar abad ke-13 dan ke-14.
Pemirsa, itulah penjelasan lebih dalam tentang misteri Candi Borobudur yang membuktikan bahwa nenek moyang kita mampu membangun sebuah karya megah sepanjang masa. Semoga karya ini tetap terjaga dari generasi ke generasi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau nggak usah pertanyaan, mungkin mau memberikan masukan atau apa gitu, kita terbuka. Nih Wawan juga, terima kasih udah datang ya, bergabung di the last minute. Tapi tenang aja, ini direkod kok. Nanti kalau ada beberapa bagian di bagian awal kuliah yang tadi teman-teman miss, kita bisa lihat nanti di bagian recordnya, oke ya? Yang lainnya Pak belum pada beres asistensi Pak, baru sebagian yang selesai asistensi. No problem, santai aja. Ya Pak. Ya sambil kalian berpikir mau memberikan masukan apa, kita saksikan yang ini lagi ya. Ini tampilan yang cukup menarik mengenai bagaimana Borobudur dilihat dengan sudut yang berbeda. Ya, kita bisa lihat ya bagaimana presisinya dari desain Borobudur ini gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa bandingkan dengan misalnya teknik pemetaan di zaman modern gitu ya. Bagaimana mungkin di masa di tahun 800-an itu orang bisa membuat hal seperti Borobudur itu ya. Tadi kita lihat bagaimana dia benar-benar exact pinpoint akurasi gitu ya, dari dilihat dari atas gitu, dari bird eye view-nya. Nggak habis-habisnya orang tuh kagum ya sama, dan actually para ahli mengatakan bahwa teknologi seperti itu pada masanya itu sebenarnya tidak tersedia gitu loh. Memang masih misteri juga bagaimana candi-candi yang rumit itu bisa dibangun di Indonesia gitu ya, di Nusantara. Kalau teman-teman biasa ini, kalau teman-teman lihat kayak di History Channel gitu ya, nanti kemudian muncul tuh karena nggak bisa dijelaskan, terus kemudian muncul teori-teori ancient alien gitu ya. Nah itu sisi menarik dari dari sejarah yang tidak berhasil diterangkan secara gamblang gitu ya. Ada banyak misteri di baliknya sehingga kemudian orang membuat hipotesis yang cukup gila juga dengan hal-hal seperti itu. Oke, ya kita sudah sampai di penghujung dari kuliah kita. Saya mau undur diri dulu. Teman-teman jangan lupa absen ya, jangan lupa absen, dan kemudian habis ini kita akan biarkan sistem merender dulu bagian kuliah kita ini, sehingga kemudian bisa disajikan lagi. Nanti saya akan kasih linknya ke teman-teman. Lalu kemudian tolong ya untuk minggu-minggu mendatang kalian rembukan dulu dengan seisi kelas. Ini ketua kelasnya siapa nih? Ya, rembukan dulu. Nanti kemudian kalau misalkan mau menggeser jadwalnya gitu ya, karena mungkin ada aktivitas di bulan Ramadan yang harus teman-teman tempuh gitu. Nah, teman-teman bisa nanti kemudian informasikan aja ke saya gitu ya. Oke, segitu dulu. Kalau misalkan kita nggak usah buka sesi tanya jawab lagi kali ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau memberikan masukan atau pertanyaan atau apapun, nanti silahkan di chat di grup aja gitu ya. Oke, segitu dulu
Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu minggu depan, oke ya. Saya tunggu informasinya ya tentang jadwalnya. Nanti kita menyesuaikan. Pak, minggu sekarang nggak ada tugas ya, Pak? Nggak ada. Oh, iya. Santai aja Kirain- dulu. Oh ya, siap-siap, Oke Pak. ya.